Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jumpa lagi di channel Generasi Ambis. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ke pembahasan soal mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton nih video sebelumnya tentang perkenalan tes wawasan kebangsaan, bisa nih ditonton dulu videonya, baru masuk ke video yang ini, karena video sebelumnya menjelaskan kayak apa itu tes wawasan kebangsaan. Dan di sini kita akan bahas tentang soal-soalnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, diingatkan buat teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video di sini dapat bermanfaat. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal mengenai tes wawasan kebangsaan part yang pertama. Kita masuk ke soalan yang pertama. Soal pertama, berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyatnya adalah yang A. DPR, B. DPD, C. Presiden, D. Wakil Presiden, E. BPK. Nah, lagi-lagi kita ikut tips yang tadi. Kalau kita mengerjakan soal TWK, kita harus paham dulu ini soal tentang apa. Nah, untuk menjawab soal ini mudah aja ya teman-teman, karena di sini kita dites mengenai wawasan kita mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa lihat pembahasannya. Nah, untuk anggota BPK sendiri itu dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. Berarti kalau misalnya soal ini kan yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Berarti sudah jelas tuh ya. Kita eliminasi dulu nih jawaban-jawaban yang bukan. DPR itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu sama hal dengan DPD, apalagi presiden dan wakil presiden. Berarti udah gampang banget ya. Berarti jawabannya yang E, BPK. Kita masuk ke soal berikutnya. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh A. Peto Syarif, B. Sisingamangaraja, C. Panglima Polim, D. Patimura, dan E. Soekarno. Nah, untuk menjawab soal ini berarti ada kaitannya dengan sejarah Indonesia. Nah, kita lihat di pembahasan soalnya itu, kita bahas ya dari opsi A sampai E gitu. Yang pertama itu ada Peto Syarif. Peto Syarif itu nama lainnya dari Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Berarti untuk opsi A udah pasti salah. Yang kedua itu ada Panglima Polim. Panglima Polim itu nama aslinya Teku Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud atau dari Aceh dia. Berarti yang B ini juga bukan karena yang diminta yang dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada Patimura. Nah, ini nggak asing gitu ya. Patimura itu nama aslinya adalah Thomas Matulesi yang berasal dari Maluku. Selanjutnya ada Soekarno. Nah, Soekarno juga sama halnya yang kita sama-sama tahu yaitu Presiden RI yang pertama sekaligus Bapak Proklamator. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang ya betul B, Sisingamangaraja. Selanjutnya, hasil keputusan Sidang 2 PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah yang A. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang B. Penetapan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang C. Penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang D. Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas Presiden, yang E. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Nah, ini juga masih sama mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua itu membentuk komite nasional ya di daerah. Yang ketiga itu menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Berarti untuk menjawab soal ini yang paling tepat adalah yang D.
penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini soal tentang Pancasila. Seharusnya mudah gitu ya dan jangan sampai terkecoh. Nah, ini berisi tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan musyawarah. Dalam hal ini, tidak memaksakan kehendak orang lain merupakan sila yang keempat, karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Pendapat orang lain harus kita hargai, karena setiap orang itu memiliki hal untuk mengemukakan pendapatnya. Berarti untuk soal yang ini sudah jelas ya, jawabannya itu yang D, sila keempat. Selanjutnya, konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin diberi nama A. Gentleman's Agreement, yang B. Piagam Jakarta, yang C. Pancasila, yang D. Mukadimah, yang E. Pembukaan. Nah, kita lihat nih ya. Oke, dari Sukiman Wiryo Hanjoyo itu judulnya itu Gentleman Agreement. Kalau dari Muhammad Yamin, ia memberi judul Piagam Jakarta. Kalau Soekarno itu memberikan judul Mukadimah. Berarti kalau menurut Muhammad Yamin, ia menggunakan konsep rancangan pembukaan yaitu yang B, Piagam Jakarta. Nah, ini juga nih gampang nih. Di bawah ini pahlawan yang terlibat dalam perang Aceh gitu, kecuali. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya gampang ya. Biasanya orang-orang Aceh itu ada kodenya gitu kalau kita menjawab tokoh-tokoh dari Aceh. Paling itu nggak jauh dari kata teku sama cut. Nah, berarti sini udah ketahuan gitu ya, kira-kira jawabannya yang mana. Nah, yang jawabannya bukan itu adalah Dewi Sartika. Nah, pembahasannya seperti ini. Raden Dewi Sartika adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia diakui sebagai pahlawan nasional dan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Berarti udah jelas ya untuk yang Teku Umar, Teku Cek Ditiro, sama Cut Nyakdin itu jawabannya pasti bukan. Kalau Panglima Polim di soal sebelumnya juga sudah dijelaskan. Berarti udah sangat jelas ya karena pertanyaannya kecuali jawabannya yang A. Dewi Sartika. Selanjutnya ada lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau teman-teman mengikuti berita, maka teman-teman bisa seperti mengaplikasikan soal-soal ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu untuk soal seperti gampang aja karena sudah di luar kepala. Nah, untuk pembahasannya sendiri, eh, ada kewenangan gitu ya dari lembaga ini. Jadi kita lihat dulu jawabannya itu yang MK. Nah, MK itu berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Terus juga memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berarti udah jelas ya, lembaga negara yang berwenang adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada 3 tuntutan rakyat atau tritura disampaikan oleh. Nah, 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI disampaikan oleh Tritura atau menyampaikan Tritura. Isinya adalah untuk membubarkan PKI dan ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan menurunkan harga sandang pangan.
Nah, untuk soal ini berarti sudah sangat jelas ya, Tritura disampaikan oleh, ya betul, yang B, kami. Nah, seperti biasa, di sini saya memberikan sedikit quotes ya buat teman-teman semua agar lebih semangat dalam belajar karena ya belajar ini adalah salah satu cara agar kita mendapatkan kesuksesan yang akan kita peroleh di masa depan nanti. Quotesnya seperti ini, kegagalan adalah guru terbaikmu, maka belajarlah darinya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai habis. Dan diingatkan nih, kami juga mempunyai beberapa sosial media dan teman-teman bisa follow karena di sana ada informasi-informasi menarik dimulai dari Instagram, TikTok, Twitter hingga Facebook. Nah, sekian saja video pada kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.